Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berjumpa kembali. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya ketika mengikuti seleksi wawancara ya, calon pengajar praktek. Ada 7 kompetensi ya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kuasai ya, atau Bapak Ibu perhatikan bahwa di 7 kompetensi ini maka akan menjadi poin penting ya ketika Bapak Ibu nanti wawancara. Yang pertama adalah tujuan atau misi ya Bapak Ibu ya. Jadi seorang pengajar praktek harus memiliki tujuan ya atau panggilan hidup ya sebagai pengajar praktek. Bapak dan Ibu sampaikan alasannya ya kenapa Bapak dan Ibu ingin menjadi pengajar prakteknya. Tentunya tujuannya adalah untuk memberikan dampak positif secara luas ya bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif bagi anak didik dan lingkungan sekitar. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kompetensi yang pertama yaitu memiliki tujuan atau misi. Silakan Bapak dan Ibu ketika nanti wawancara sampaikan ya niatnya mendaftar sebagai calon pengajar praktek itu adalah memiliki tujuan ya, tentunya adalah tujuan yang positif. Untuk yang kedua, inisiatif untuk mengambil tindakan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu calon pengajar praktek tentunya punya inisiatif ya, yaitu untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum ya, bersikap proaktif dan mandiri. Jadi di dalam kompetensi wawancara nanti ini, inisiatif untuk mengambil tindakan ini harus Bapak Ibu sampaikan ya melalui beberapa jawaban, sehingga bisa mempresentasikan ya atau merepresentasikan bahwa Bapak Ibu itu punya inisiatif ya untuk bertindak ya. Jadi ini adalah kompetensi yang nanti dinilai ya Bapak Ibu ya di seleksi wawancara. Yang ketiga adalah membangun hubungan yang positif Bapak Ibu ya. Di sini mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar praktek. Karena nantinya pengajar praktek adalah mendampingi calon guru penggeraknya, maka seorang pengajar praktek harus mampu ya membuat hubungan yang positif ya. Karena ini penting sekali ya. Karena di dalam pendampingannya nanti calon pengajar praktek atau pengajar praktek mendampingi selama beberapa bulan ya dengan calon guru penggeraknya. Sehingga kemampuan membangun hubungan yang positif ini menjadi sangat penting bagi seorang pengajar praktek. Selanjutnya adalah pembelajaran berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, sehingga pengajar praktek aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Bapak dan Ibu, seorang pengajar praktek itu tidak boleh ya berhenti untuk belajar. Dia harus terus mencari kelemahan-kelemahan diri sendiri ya, kemudian melakukan evaluasi sehingga bisa memungkinkan calon pengajar praktek itu untuk mengembangkan hal-hal baru ya, terus mengembangkan diri secara efektif sehingga calon pengajar praktek bisa menemukan metode-metode yang terbaik ya bersama calon guru penggeraknya ya untuk meningkatkan potensi diri ya sehingga bisa menemukan ya bisa memperoleh metode-metode pembelajaran yang terbaik bagi siswanya. Jadi seorang pengajar praktek tidak boleh berhenti belajar ya, tidak boleh malas. Calon pengajar praktek harus selalu belajar. Ini adalah poin keempat ya, kompetensi yang akan dinilai pada seleksi wawancara. Yang kelima adalah pembinaan dan pementoran. Melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coach. Coach dalam hal ini nanti adalah calon guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Kemudian seorang pengajar praktek juga harus memiliki kemampuan ya Bapak Ibu ya, kemampuan untuk menjadi mentor ya. Sehingga nanti seorang pengajar praktek bisa dengan baik ya mendampingi calon guru penggerak ya untuk memunculkan ya atau memaksimalkan potensi terbaik dari calon guru penggeraknya. Jadi seorang pengajar praktek harus memiliki kemampuan coach ya atau melatih calon guru penggeraknya ya agar calon guru penggerak tersebut bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri.
Kemudian yang keenam adalah orientasi pada peserta didik ya, yaitu menempatkan prioritas yang tinggi terhadap perspektif ya anak didik ya, mengimplementasikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Bapak dan Ibu, jadi seorang pengajar praktek harus selalu mementingkan kepentingan peserta didik ya, artinya berpihak kepada murid. Ini penting sekali ya, pengajar praktek harus peka ya akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik ya atau siswa. Kemudian yang ketujuh terakhir Bapak Ibu ya, kematangan beretika ya. Kapasitas diri sebagai pengajar praktek yang menunjukkan kematangan emosi ya dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran. Jadi seorang pengajar praktek ya, ketika nanti wawancara, silahkan jawab setiap pertanyaan ya dari asesor ya. Jawab sesuai dengan pengalaman, jujur ya, karena ini sangat penting ya, kematangan beretika. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ditanya oleh asesor, jawabannya adalah jawaban yang tidak relevan ya atau berbohong. Karena ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya, seorang pengajar praktek harus punya keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan bijaksana dan kasih sayang. Sehingga ini menjadi modal penting ya untuk mendampingi calon guru penggerak ke depannya nanti. Itu Bapak dan Ibu 7 kompetensi ya seleksi wawancara yang dinilai di dalam seleksi wawancara calon pengajar praktek Bapak Ibu ya. Ada 7 ini, silahkan Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu ketika mengikuti seleksi ini diberikan kelancaran ya dan diberikan hasil yang terbaik sehingga Bapak dan Ibu bisa menjadi calon pengajar praktek, bisa menjadi pengajar praktek yang mendampingi calon guru penggeraknya menjadi guru penggerak hebat mendampingi para siswanya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan like dan subscribe ya. Silakan klik loncengnya. Share sebanyak-banyaknya ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.